Wondering if thousands of miles away the sky is just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. Cause when you have your morning coffee. Assalamualaikum semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Video kali ini aku akan share ke teman-teman tentang food preparation dan kegiatanku untuk bikin bekal makanan ya. So yang penasaran dengan kegiatanku hari ini, simak hingga akhir ya. Terima kasih. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton channelku ini. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat, selalu sukses, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, dulu sehabis belanja di pasar, semua bahan pangan yang aku beli langsung aku masukin ke kulkas ya teman-teman. Jadi kadang tuh aku sering lupa kalau masih punya sayuran yang belum diolah, dan akhirnya aku buang begitu aja ya teman-teman. Lalu setelah aku juga nonton dari vlog teman-teman, aku belajar gimana caranya menyimpan makanan atau food preparation ya. Jadi teknik ini untuk menyiapkan dan menata bahan pangan yang akan dimasak dalam beberapa hari ke depan ya teman-teman, sehingga kita akan mempermudah dan mempercepat proses memasak. Kita tuh kayak punya kira-kira gitu ya, masak dengan porsi kecil agar kita nggak membuang makanan ya teman-teman, seperti itu. Food preparation sendiri merupakan kegiatan menyiapkan makanan agar dapat disimpan untuk jangka panjang dalam kondisi baik atau tidak membusuk, dan juga menyiapkan bahan makanan dengan porsi masak kecil sesuai dengan kebutuhan keluarga. Jadi dengan teknik yang tepat maka kita dapat menyimpan makanan dengan lebih lama ya teman-teman, untuk beberapa hari atau mungkin seminggu ke depan. Dan di antara manfaat dari food preparation adalah yang pertama, dengan merencanakan memasak, maka kita akan menghindari timbulnya sampah makanan. Kemudian yang kedua, dengan menyimpan makanan dalam wadah tertutup atau food container, maka akan menghindarkan kita dari kontaminasi antar makanan ya teman-teman. Dan yang ketiga, tentunya kulkas akan menjadi bersih dan rapi. Apalagi kalau aku pernah searching di Google ya teman-teman, negara Indonesia itu termasuk negara penyumbang makanan sisa terbanyak ya teman-teman di dunia. Jadi salah satunya Indonesia. Jadi kayaknya tuh sayang banget gitu ya. Dan kita memang nggak hanya berhemat dalam hal keuangan ya teman-teman, tapi kita juga harus memikirkan kondisi bumi kita ini tentunya, karena kan anak cucu kita nanti juga pastinya ingin memiliki lingkungan yang segar, lingkungan yang bersih, yang jauh dari sampah tentu saja. Oke teman-teman, itu tadi sedikit ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan lanjut lagi, ini aku untuk daun bawangnya aku bagi dua ya teman-teman. Aku potong besar dan aku iris kecil-kecil, ini untuk goreng telur gitu, biar aku nggak terlalu buang-buang waktu untuk motong-motong. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman. Memang untuk kebutuhan sayur mayur di minggu ini aku nggak terlalu beli banyak, tapi insya Allah cukup ya teman-teman untuk seminggu ini. Untuk sayur mayur dan buah-buahan ini sekitar 140-an ya teman-teman. Udah termasuk buah, cuman memang nggak sama protein hewani dan nabatinya. Dan ini aku langsung lanjut lagi untuk mengawetkan tempe tahu gitu ya teman-teman. Ini aku kan biasanya kalau disimpan beberapa hari kayak rasanya itu semangit gitu ya teman-teman. Nah ini aku nyoba cara yang lebih praktis. Ini aku rebus menggunakan air mendidih, tapi nggak terlalu lama sih ya teman-teman, kayak cuman bersihin gitu ya, paling 5 menit langsung aku angkat. Dan ini sih alhamdulillah aman ya teman-teman, sampai seminggu sih nggak ada asem, nggak ada apa. Dan untuk teman-teman yang belum mencoba bisa segera dipraktekkan ya. Dan ini dia untuk ayamnya sudah aku ungkep, tahunya juga sebagian aku ungkep. Dan untuk udangnya aku kasih jeruk nipis ya, biar gak terlalu amis, sama
apa namanya, ayamnya, ayam yang istilahnya cuman dagingnya aja ya, filetnya, ini aku kasih jeruk nipis ya. Seperti ini sih lebih praktis ya teman-teman. Dan untuk daging ayam gilingnya rencana mau aku bikin nugget ya nanti insya Allah. Dan ini untuk tempenya. Oke, lanjut lagi. Ini tadi itu di jam 3 ya teman-teman, karena aku emang biasa bangun pagi gitu ya. Ini langsung kurang lebih sih sebelum sholat subuh ya, sekitar 4:30-an aku langsung bikin bekal untuk anak-anak ya teman-teman. Dan ini aku langsung pakai aja untuk food prep yang tadi ya. Jadi aku bikin tumis sawi, terus aku campurin dengan tahu ya. Tapi kalau untuk sawi putihnya memang sisa food prep yang kemarin, jadi aku pakai dulu ya. Terus ini aku tumis, langsung aku kasih air ya teman-teman. Terus tahunya aku masukin aja. Terus yang terakhir aku masukin sawi putihnya. Seperti biasa ya teman-teman, ini aku seasoning menggunakan garam, kaldu jamur, sama menggunakan gula pasir ya, karena memang gula semutku lagi habis. Langsung aku tambahin sedikit kecap, minyak wijen, dan juga saus tiram ya teman-teman. Nah memang sih kalau untuk bikin sayur ini agak ribet ya teman-teman kalau pagi-pagi. Cuman karena siangnya itu aku nggak bisa masakin anak-anak, jadi aku pastikan bahwa pagi mereka juga kalau memang aku sempat, aku usahakan untuk bikin sayur. Dan ini karena masih ada sisa kentang, aku campurkan ya teman-teman. Untuk ayam filetnya ini aku tambahin tepung bumbu serbaguna aja. Terus langsung aku goreng untuk pelengkap lauknya ya teman-teman. Dan ini aku aduk-aduk seperti ini aja ya teman-teman. Terus aku biarin. Nah sambil meresap bumbunya, ini aku langsung keluarin puff pastry gitu ya teman-teman. Ini aku rencana pengen gulung dengan menggunakan sosis ya. Ini aku bikin 1 lembar aja ya teman-teman. Dan untuk segini, untuk teman-teman yang penasaran, harganya 36.000 ya teman-teman. Dan ini sih sebenarnya nggak tiap hari juga ya aku bikin. Kalau misalnya lagi pengen aja gitu ya, atau lagi pengen anakku pengen bikinin gitu ya, udah aku bikin aja gitu. Cuman untuk cara pembuatan aku belum bisa ya teman-teman, belum pernah nyoba maksudnya. Dan ini lanjut lagi gitu ya, sambil nunggu agak nggak terlalu keras gitu ya pastrinya, aku langsung goreng-goreng aja ya teman-teman. Pokoknya nggak sampai mubazir gitu ya tenaganya itu. Biasalah ya kalau misalnya kita punya tangan 10 tuh kayaknya kalau seorang Buddha pasti kayak kepake semua gitu ya, nggak ada yang nganggur sama sekali. Nah ini kentangnya juga aku langsung masukin juga ya teman-teman. Dan seperti ini teman-teman. Nah ini aku taburin menggunakan tepung terigu juga biar nggak terlalu lengket ya. Terus aku potong begini aja ya teman-teman. Ini sih menurut aku enak ya, dan ini merupakan solusi bikin cemilan anti gagal ya. Nah ini cuman di gulung seperti ini. Nah teman-teman juga bisa sih ganti menggunakan meses atau mungkin menggunakan keju, itu sih terserah teman-teman ya gitu ya. Nah digulung seperti ini aja ya teman-teman. Pokoknya mudah banget sih bikinnya. Terus langsung aku olesin kuning telur dan aku tambahkan susu cair sedikit gitu ya, biar nanti ketika habis dipanggang itu kayak glowing gitu loh teman-teman, kayak wajah kita gitu loh. Kalau pakai krim gimana sih glowing gitu ya. Nah seperti ini sih teman-teman, menurut aku sih ini enak ya. Biasanya teman-teman juga bisa kalau bikin seperti ini buat temen ngeteh atau ngopi gitu ya. Atau misalnya kita lagi puasa juga cocok sih untuk menu takjil. Nah ini untuk bagian atasnya aku iris-iris seperti ini biar kayak mateng gitu ya dalamnya. Dan ini untuk ovennya aku panaskan 180 derajat ya teman-teman, seperti ini. Dan kita masukkan, kita panggang kurang lebih 15 menit. Tapi kalau tergantung ovennya masing-masing ya, kadang juga ada yang 20 menit baru mateng ya teman-teman. Oke, ini udah mateng ya teman-teman, aku cepetin aja. Nah seperti ini cantik ya teman-teman. Ini alhamdulillah sih anak-anak suka ya. Teman-teman juga bisa taburin meses di atasnya kalau memang menggunakan isi coklat ya.
Lanjut lagi, ini aku langsung cetak-cetak juga untuk nasinya, dan aku hari ini untuk norinya aku tambahkan di bagian mata, telinga, dan mulut ya, serta kaki ya. Tapi memang karena masih belajar ya teman-teman, jadi nggak terlalu rapi. Kebetulan aku juga belum punya cetakannya gitu ya teman-teman, jadi aku gunting sendiri aja. Dan untuk lauk pauknya nih juga langsung aku masukin ya teman-teman. Ada sayur, kemudian kentang, dan ayam crispy-nya ya seperti ini. Dan untuk rotinya langsung aku masukkan juga di sebelahnya ya. Alhamdulillah teman-teman, untuk menu hari ini selesai juga ya. Meskipun bangun jam 3 pagi ya, tapi tetap kita semangat ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku udah nyampe di sekolah anakku. Anakku udah sampai kurang lebih 10 menit aja, dan ini kegiatanku di sekolah tadi pagi. Oke, sekian dari aku ya teman-teman. Semoga video sederhanaku ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. See you next video. Assalamualaikum.